saya akan langsung panggil dan saya akan langsung bersama-sama dengan kita akan belajar dari seseorang yang sederhana banget, yaitu Bung Andi Ambarita. Bolehkah? Ya, kita panggil ya. Andi Ambarita. Shalom semua. Hai, halo Bung Andi. Shalom Pastor. Shalom, Bung Andi. Ya. Mau kasih info bahwa hadir bersama-sama dengan kita. Ada dua sekolah yang ada di timur Indonesia. Oh. Yaitu di Kupang namanya Gajaya. Dan sekolah Kris Isra di NTT. Wow, shalom semua SMA Isra Rote dan SMA Kristen Pandega Jaya. Haleluya. Shalom, semoga nanti tahun depan bisa ketemu ya. Kita bisa jalan ke sana. Kalau border dibuka. Amin. Asik banget. Nah, siap buat makan Rote. Kristen Pandega Jaya kalian secara terhormat mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara live khusus kepada Bung Andi. Kalau yang lain harus nulis, kalian nggak perlu nulis. Kalian langsung bertanya nanti pada momennya. Siapkan diri. Dan kalau pada saat dipanggil, please jangan sampai berebutan ya. Nanti guru-gurunya bolehlah memilih salah satu di antara kalian. Siapa tuh kalau ada waktunya mungkin saya bisa kasih 2 sampai 3 orang lah boleh lah ya. Oke. Tip Bung Andi. Sebelumnya thank you banget ya Bung Andi. Lah, ke-mute kayaknya Bung Andi. Sama-sama, maaf. Ya. Nah, Bung Andi, saya pengen nanya nih sebenarnya sama Bung Andi. Ini gimana? Kok tiba-tiba Bung Andi kalau menurut saya ya cukup viral. Tiba-tiba bisa ada di platform YouTube gitu. Itu ide awalnya Bung Andi. Ya, idenya sih nggak ada ide ke sana ya supaya viral. Itu idenya awal itu untuk menjadi berkat. Itu aja sih sebetulnya. Nggak mau cari penghargaan apa gimana. Tapi pertama kali ya gimana ya, dari awal sebetulnya kena istri saya sih. Istri saya yang selalu mendukung saya, yang brings the best out of me, and selalu mengencourage saya sendiri. Jadi dan I love my wife karena she believes in me when I don't believe in myself. Dan buat anak-anak muda di situ ya, jangan cari pasangan gampang-gampang gitu ya. Cari pasangan yang selalu membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan dan membawa potential di luar, bring your potential out of your life and your calling. Tapi ya istri saya, dia kan dari dunia influencer lah, ya influencer dan lain sebagainya. Dan aku orangnya suka di belakang layar karena aku orang production. Jadi aku suka directing TV commercials, corporate video, dan lain sebagainya. Dan aku nggak pernah di depan kamera gitu loh, Pastor. Jadi istri saya pada satu malam, kita lagi ngekos nih di Sydney, aku ingat tuh, dia selalu bilang, sayang yuk kamu lakukan sesuatu deh dengan suara kamu. Aku bilang nggak mau, ini suara ini buat Tuhan, aku nggak mau bla 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 gitu kan. Tapi dia bilang, iya aku tahu, tapi kan kamu bisa jadi berkat. I see, understand. Karena aku selalu pimpin pujian penyembahan di gereja. Karena di saat itu aku sebagai worship pastor di gereja. Dan istri ya selalu selalu nanya. Jadi ya aku ya hati aku jadi lembut. Ya udah deh, ayo kita bikin gitu ya. So lagu yang pertama yang aku upload itu adalah
Ed Sheeran. I did an Ed Sheeran song. Ya. And aku ingat banget aku recording lagunya cover di taman malam, di malam-malam dekat rumah, bawa lampu, kamera dan lain sebagainya sama adik gua juga. Aku recording lagunya, lalu aku mixing, editing, put it on YouTube. Lumayan ya, waktu pas seminggu tuh sekitar 40.000 views, 30.000 views. Tapi pas aku nonton balik kayak gimana ya, hati saya tuh roh saya tuh apa ya, nggak settle gitu loh. Seolah-olah aku nonton ini kayak aku lagi mamer gitu, pameran. Aku orangnya paling gak suka pameran gitu loh. I don't like pamer. Jadi apa yang aku lakukan, aku lock videonya. Lalu istri saya nanya, "Loh kenapa di lock?" Aku kasih tahu dan lain sebagainya. Lalu dia bilang, "Gimana kalau kamu recording lagu yang kamu suka, lagu rohani?" Aku bilang oke, boleh. Nah pada saat itu aku selalu membawa lagu ini karena lagu ini yang menyentuh hati saya gitu. Pas aku selalu membawa lagu ini, aku naikkan lagu ini. Aduh ini kayak menceritakan hidup saya gitu loh. Jadi lagu ini aku recording di kos-kosan kita dengan alat sederhana banget. Lalu kita berdoa. Aku sama Acu berdoa, Tuhan aku berdoa apa yang kami lakukan ini bisa menjadi berkat buat siapapun yang nonton atau dengar. Sehingga namamu yang dimuliakan Tuhan dan hadiratmu turun. Bagi siapapun yang nonton, yang percaya, yang tidak percaya bisa bertemu bersama Engkau. Jadi amin, kita recording dengan rambutku yang panjang banget dan jenggot gue masih hitam banget di situ ya. Tapi di sini udah putih-putihan. Dan puji Tuhan aku upload, aku tinggalin pastor gitu. Jadi aku nggak liatin. Pada berapa minggu, berapa bulan ya, Bang Weliar Kaun tuh datang jenguk gereja kita dan dia bilang, Andy, itu cover kamu tuh udah sampai 50.000 yang nonton. Aku bilang masa sih Bang? Aku nggak percaya pastor karena aku nggak pernah lihat. Aku biarin aja. Lalu aku buka, aku melihat, wow, ini ada banyak orang yang DM, komen, ada pemulihan terjadi saat mereka menyembah bersama cover ini, ada kesembuhan terjadi, ada kayak, pokoknya banyak banget. Lalu aku udah melihat nih ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, dan sampai sekarang lagu itu ya namanya Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Sekarang udah berapa ya nggak tahu viewsnya berapa, tapi yang penting itu menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan ada orang yang bilang karena saya mendengar cover bro, aku ada kekuatan saat aku doa kepada Tuhan, aku bisa mengampuni mama saya dan lain sebagainya. Jadi ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada orang yang ada sakit kulit gitu, berapa hari lagi hilang, tapi itu sakitnya udah berapa lama di situ kan. Jadi ya ini semuanya kena anugerah Tuhan ya. Kalau ada orang bilang wah ini strateginya kayak gimana ya, social media strategy dan lain sebagainya, no. It's all about the grace of God and for the glory of God, dimana dia pakai lagu-lagu ini aku sebagai bejananya, alatnya untuk menjadi membawa berkat buat siapa yang mau nonton atau dengar. Wow, luar biasa. Berarti gini. Ada satu pesan penting nih. Yang pertama, memang tujuannya itu bukan untuk popularity, bukan untuk jadi dari awal tuh bukan karena gue pengen populer. Apalagi udah jelas ya, karena Bungan itu bukan orang yang ada di stage, dia ada di bagian production yang jarang dilihat orang sebenarnya. Tapi ada satu motif yang keren, yaitu bagaimana caranya lewat suara yang Bung Andi punya, terus kemudian nyanyi, terus kemudian di-upload di platform digital, and then setiap orang yang mendengarnya itu bisa
dipulihkan, bisa dikuatkan. Karena saya juga suka ngecek tuh Bung Andi, kira-kira komennya ya. Bahkan ada yang unbeliever terus kemudian convert jadi believer because your song, because your worship gitu loh. Jadi sebenarnya ini keren banget ya. Dan ini sebuah pesan penting juga nih buat anak-anak muda nih. Nggak mesti harus kita tuh harus perfect dulu, harus keren dulu, atau harus apa. Tadi kan Bung Andi bilang rambut masih gondrong lah, masih ya mungkin ya, kalau secara entertain gitu kayaknya kurang lah gitu kali ya. Tapi sebenarnya kalau kita punya motif yang mulia, motif yang keren, ya kita start aja, berani melangkah. Dan memang dari awal juga mimpinya bukan mau jadi YouTuber atau mau jadi seseorang yang ada di stage gitu, tapi ternyata kalau emang Tuhan mau dan Tuhan berkehendak dan Tuhan mau pakai kita, bisa pakai platform apapun. Dan tentunya yang paling penting adalah pastikan motif kita dulu ya, supaya kita jangan jadi orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Dari awal memang tujuannya kepengen populer gitu. Dan kita lihat dari Bung Andi, wow, luar biasa sekali. Bung Andi, itu menarik sekali ya kalau saya lihat Bung Andi. Jadi sebelumnya yang diupload itu sebenarnya sama Bung Andi itu lagu sekuler ya Bung Andi ya, betul ya? Betul ya. Gitu ya. Dan tadi keren juga tuh pesan dari Andi ya. Guys, hati-hati cari pasangan hidup, cari teman hidup, pastikan jangan karena keburu-buru, karena udah out of date nih. Aduh, kayaknya umur gue udah out of date nih, udah kayaknya. Jadi ya udah yang mana aja lo diambil. Jangan, kenapa? Karena hati-hati banget. Karena pasangan hidup kita itu akan menentukan surga nerakanya kita di muka bumi ini. Jadi pastikan ya, tadi pesan dari Bung Andi itu ditangkap banget nih, anak-anakku yang ada di Rote ini masih SMA, hati-hati, jangan tergoda karena ada big vision dari Tuhan yang akan bisa hancur hanya gara-gara kalau kita salah pilih pasangan. Kira-kira gitu. Nah, Bung Andi, apakah benar kalau dulu waktu sebelum Bung Andi dan Aca itu married, apakah Aca lebih dulu yang lebih kenal Tuhan dulu atau bagaimana Bung Andi? Mungkin boleh diceritakan Bung Andi? Ya boleh. Aku jadi Aca kan orang tuanya memang pendeta ya. Dia dari anak pendeta. Aku juga ada anak pendeta. Papa mama saya pindah ke Australia 30 tahun yang lalu. Dan mereka aktif di gereja. Selalu, pokoknya hari Minggu selalu ada di gereja deh gua sama Ina. Jadi Aca juga sama. Papa mamanya dulu gembala di Hong Kong. Sekarang papanya full timer buat di Gatot Subroto di bidang pengajaran buat khususnya buat pernikahan. And kita selalu deh. Kita anak pendeta sih sebetulnya. Kita semua dekat dekat ke Tuhan, tapi di saat itu nggak dekat. Istilahnya kayak gimana ya? Gini, aku ada boleh cerita nggak? Boleh dong. Boleh dong. Pada Natal 2016 kalau nggak salah ya. Ini pas gue pindah ke Jakarta, habis kuliah, selesai kuliah. Aku aktif di gereja Pak Johan di Permata Hijau di waktunya. Lalu tiap tahun kan ada Christmas celebration di GBK, celebration Natal. Lalu Kak Molin, istrinya Bang Well, minta aku buat ngantarin aku sebagai panitia gitu loh. Dan bahasa Indonesia aku kacau. Sekarang masih kacau sih, tapi dulu lebih kacau lagi. Tapi dia minta aku turun buat nganterin sesuatu, ya, nganterin sesuatu ke temannya di bawah. Jadi oke Kak, aku turun. Nah, aku cari. Nah, aku kan pakai HT gitu kan. Nah, di HT ini lagi berisik banget nih, berisik banget. Ini mana ini penyanyinya? Namanya I forgot her name.
Kak Ruth Shania. Semuanya lagi cari nih Kak Ruth Shania di mana nih? Dia mau nyanyi. Aku kayak ngapain sih, dengan berisik banget. Jadi aku keluarin, aku nganterin ini barang ke temannya Kamolin. Lalu aku bisa melihat satu bapak-bapak sama ibu-ibu kayak ngomong sama satpam gitu, sama panitia. Dia bilang, ini mobil saya tuh nggak bisa masuk, makanya bla 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 bla. Lalu aku karena panitia, aku coba ikut campur gitu loh kan. Barangkali aku bisa bantu atau gimana. Lalu aku samperin, aku bilang, ada masalah apa? Ini mobil saya harus masuk karena gini, aku harus nyanyi. Oh, harus nyanyi, maksudnya harus nyanyi. Lalu aku nanya, ibu namanya siapa? Lalu bapak yang di sebelahnya, aduh, ini namanya Ruth Shahanaya gitu loh. Lalu aku nggak tahu ini Kak Ruth Shahanaya itu siapa, tetapi aku tahu karya-karyanya gitu loh. Aku tahu lagu-lagunya. Mama saya sering banget setelin lagunya, bahkan mama saya almarhum ya fans besar Kak Ruth Shania. Tetapi aku tidak mengenal dia. Aku sering dengar lagunya di mobil selalu kan sambil mama bawa mobil. Tapi aku nggak kenal orangnya. Ini aku bertahap nih 4 mata nih sama orang aslinya, tapi aku nggak kenal dia. Di saat itu aku memang tahu tentang Tuhan Yesus, tapi aku nggak mengenal dia waktu aku kecil, waktu aku di masa muda. Tetapi pas aku developing my journey bersama Tuhan, aku juga dipulihkan sama Tuhan. Saat aku dibaptis Islam, aku melihat hidup saya berubah karena aku tahu aku tidak bisa berubahkan hidup saya sendiri, tapi Roh Kudus yang merubahkan hidup saya sendiri. Dan ya di situ aku mengenal Tuhan, aku lebih mengikut Tuhan dan lebih setia dan lebih bersyukur lah istilahnya. Di saat waktu sebelumnya aku nggak bersyukur, aku selalu memberontak, rebel dan lain sebagainya. Tapi ya di saat sekarang, ya apa yang kalian lihat sekarang Andy yang berita ini tidak sama dengan yang dulu. Dulu tuh kacau sekali. Wow. Gitu. Bung Andi, gimana dengan tema kita ya, worship lifestyle. Bung Andi, tentang tema kita nih, worship is a lifestyle. Banyak orang itu kan worship when we are at the church. Kalau kita ada di gereja, ya nggak sih? Nah, sebenarnya worship itu sendiri seperti apa Bung Andi? Yang Bung Andi mau sampaikan? Warning nih buat kita. Supaya kita lebih melek dan supaya kita paradigmnya berubah nih. Oke, Bung Andi. Oke, worship is a lifestyle. Jadi ya seperti Pastor bilang, worship is more than a song, lebih dari lagu. Oke, apa yang aku lakukan ini di YouTube dan lain sebagainya, itu aku mengajak untuk corporate worship. Oke, jadi itu bukan worship aku kepada Tuhan, pada istilahnya sesungguh-sungguhnya aku kayak berseru kepada Tuhan, enggak. Karena kalau kalian melihat aku lakukan itu, kayaknya kalian bakal lari karena aku nangis-nangis, ini ingus-ingusan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau when we talk about worship lifestyle, itu adalah gaya hidup kita di mana kasih Tuhan itu mengubahkan kita sehingga hidup kita itu lebih lega untuk kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. If that makes any sense, okay? Jadi gini, pastinya kalau kita if we live a life yang a worship lifestyle, kita melakukan hal-hal yang selalu memuliakan Tuhan. Oke, jadi kedagingan kita lepas, walaupun itu susah ya, jangan salah, itu susah ya dan lain sebagainya. Kita selalu ambil keputusan yang berdamai dan lain sebagainya. Istilahnya hidup kita itu selalu menjadi our life is a worship tool for God. Okay, jadi I don't know where to start. Okay, so karena ini luas banget, jadi aku coba buat mengecilkan. Raja Daud sebelum raja, ya, apa yang dia lakukan? Papanya selalu
minta dia untuk mendombakan dombanya ya, istilahnya to shepherd the sheep, his sheep. Nah, pada saatnya waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi Daud, tapi sebelumnya dia kan lihat abangnya dan lain sebagainya, tinggi, gagah dan lain sebagainya. Bapaknya keluarin semua anak cowoknya ini. Tetapi Tuhan bilang enggak, saya sudah pilih, saya tidak memilih mereka, saya sudah pilih Daud. Nah, apa yang Daud sedang lakukan? Daud tuh nggak bergaya-gaya. Daud itu nggak mencari muka dan lain sebagainya. Dia apa yang dia lakukan, dia taat kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. The nature of love is obedience. Oke, jadi apa yang Daud lakukan pada saat itu, dia tuh menjaga dombanya. Ya, dia taat kepada bapaknya yang memerintah dia untuk melakukan itu. Ya, dan apa yang dia perbuat, dia menjaga dengan segenap hati. He guarded the sheep with all his heart, all his mind, you know. Dan dia tuh sekali lagi, dia tuh nggak cari kemuliaan, nggak cari apapun, tapi dia selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Itu luar biasa loh. Ini sebelum dia urapi, ya. Ya, jadi buat kita, gaya hidup kita itu penting banget, gitu loh. Kita mau cari muka sama siapa sih di hidup ini? Siapa sih yang kalian lagi cari muka gitu loh? Artinya siapa yang kamu mau, who do you want to impress, istilahnya bahasa Inggrisnya ya. Our lifestyle, alright, depends on our gaya hidup kita itu depends on how deep we go with God. Ya, istilahnya kalau kita gaya hidup kita di dalam penyembahan dan lain sebagainya, ya itu semakin dalam sama Tuhan, istilahnya ya. Gini, karena gaya hidup itu apa sih? Kerjaan kamu, ya. Kamu bawa Tuhan dalam kerjaan kamu, ya. Caranya gimana? Aku ada satu cerita, boleh cerita sebentar? Aku pernah nih dipanggil sama ada kayak rekan saya, teman gitu. Dibilang, bro, ini ada satu ibu-ibu, dia tuh punya toko kue. Dia mau terjun nih dalam Facebook sama Instagram dan lain sebagainya. Lu bisa bantu dia nggak? Oh, boleh banget. Ya udah ya. Besok nanti aku berangkat, aku ketemu sama dia. Nah, lalu aku bikin appointment sama dia. Aku siapin strategi dan lain sebagainya. Aku kayak Facebook ini, Instagram ini, YouTube ini analytics-nya dan lain sebagainya. Lalu aku sebelum berangkat besok paginya, aku selalu berdoa. Aku bilang gini, Tuhan, aku berdoa apa yang aku lakukan hari ini membawa kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku berangkat. Aku ketemu sama ibu ini. Lalu ibu ini ngundang saya ke dalam. Kita duduk, kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, jadi gimana nih strateginya? Aku bilang gini-gini, kayaknya jangan dari Facebook, karena Facebook itu kurang bagus buat creativity, Instagram is more better for creativity, bla bla bla. Lalu habis itu, long story short, dia mulai sharing. Bukan mulai sharing tentang kerjaannya, tapi kisah hidupnya. Aku kayak, loh ini mau kemana nih? Ini aku kayak mau mencoba mendorong buat menjualkan strategi saya biar aku bisa digaji, gue bisa dibayar kan, di invoice langsung gitu. Tapi dia mulai cerita tentang adeknya, dia cerita tentang suaminya udah tinggalin dia ceritain tentang anaknya yang tidak hormat sama dia dan lain sebagainya. Aku bilang, wah ini mau kemana ini cerita ini? Lalu Roh Kudus ingatkan saya, dia bilang, ingat gak doa kamu? Aduh, aku ingat ini banget. Nah, kalau aku bilang begini, Bu, aku melihat ada satu keberatan di hati Ibu. Saya percaya tidak ada there's no coincidence. I nggak tahu bahasa Inggrisnya, Indonesia. I don't believe in coincidences. Bu, aku di sini bukan hanya sebagai content creator saja, tapi aku juga sebagai pastor. Lalu habis itu saudara-saudara, dia nangis lebih lagi, air mata mengalir dan lain sebagainya.
Dia langsung menceritakan isi hatinya dan lain sebagainya. Lalu aku cerita tentang the good news. Aku menginjili dia. Ini meeting loh, meeting sekuler ya. Ini bukan counseling apa gimana. Tetapi itu Tuhan mengarahkan kepada situ. Nah, ada dua pilihan. Aku bisa terus untuk agenda saya, hajar untuk agenda saya, atau aku bisa mengikuti agenda surga. Ya, kadang-kadang kita di kerjaan itu dua agenda ini tabrakan. Ini tabrakan gini. Ya, tapi aku berdoa biar kita semua living a lifestyle of worship itu kita mengundang Roh Kudus di tiap sudut hidup kita. Tiap sudut hidup kita. Mau bergumul kek, mau bergembira kek, mau sukacita kek, mau sedih kek, keluarga, sekolah, pelayanan, anak-anak, suami, istri, apapun itu, pernikahan itu masukin Roh Kudus karena kita butuh banget Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu mengingatkan, selalu menguatkan, selalu dampingi kita. Ya, aku suka banget nih ada pastor kita di gereja kita. Dia bilang Roh Kudus itu lebih dekat daripada baju kita sendiri. Bayangan itu teman kita. Jadi kayak gini, aku mau terapkan ini. A lifestyle of worship is surrendering to God your entire life. Your entire life. Mau kesukaran, sukacita, kita surrender kepada Tuhan. Agenda Tuhan itu yang paling penting. Yang paling penting. Nah, lifestyle itu ada banyak pilihan kita buat gaya hidup. Banyak banget. Tapi jarang banget orang pilih gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Selalu memuliakan diri. Karena tidak ada, susah banget cari kepuasan dalam hidup ini. Nggak ada yang puas gitu loh. Tapi dalam hadirat Tuhan, a worship lifestyle, ya, kita memprioritaskan Tuhan, kita tidak menggeserkan Tuhan, kita selalu berpandang kepada Tuhan. Ya, aku percaya hidup kamu akan diberkati karena Tuhan selalu melindungi, selalu mengarahkan kamu pada direction, calling. Karena pada saatnya kalau kita nyampe di calling kita, ada satu kepuasan yang luar biasa. You know, aku sama istri saya, kita hidup dalam kepuasan. Kenapa? Karena we're living in our calling. Ya udah lama banget aku nggak naikin satu cover karena sepertinya itu musimnya udah berlewat gitu loh. Ini sedih banget kalau aku udah 50 tahun masih bikin cover loh. Wah gila banget, itu sedih banget. Nggak ada kemajuan sama sekali. Tetapi kita bisa melihat Tuhan bekerja di hidup saya, keluarga saya, istri saya. Sekarang Tuhan udah panggil kita untuk menggembalakan gereja di sini. Jadi Tuhan tuh ada aja, kreativitinya tuh luar biasa loh. Kita kayak seperti lagu tak terselami gitu kan. Gitu. Jadi a lifestyle of worship, man, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Ya pasti Tuhan selalu mencukupi apa yang kita butuh. Itu aja, sorry aku ngomongnya kelemahannya, Pastor. No, it's okay. It's okay. Nah, tadi menarik sekali itu. Saya mau simpulkan sedikit ya. Worship is not about us. Worship is all about God. Worship not about us, but worship is all about Jesus. Nah, tadi ada satu kalimat keren yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Bung Andi, itu tajam banget tuh. Don't make your lifestyle itu lifestyle yang cuman menyenangkan atau gaya cuma buat diri lu sendiri. Tapi jarang ada orang tuh yang mau lifestyle-nya itu yang memuliakan Tuhan. Jadi itu penting tuh. Karena ya kita sekarang hidup di zaman yang sekarang ya, semua serba canggih, semua ada di jempol kita. Semua kalau mau ditampilkan sesuatu di Instagram kita kan gak mungkin kan yang jelek-jelek ya, biasanya yang keren-keren ya. Mau sampai mau motret makanan juga harus tar dulu, jangan diacak-acak dulu makanannya, harus keren gitu kan. Semua tuh harus keren gitu loh. Nah, sometimes kerennya kita itu hanya kerennya untuk menyenangkan kita gitu loh. Apakah kerennya itu menyenangkan Tuhan apa enggak sih? Wah, gila, itu tajam banget tuh. Jadi pastikan kita, apalagi kita anak-anaknya ya,
Harusnya kita anak-anak itu harus punya lifestyle tuh yang benar-benar it's not about me. It's not about us, but it's all about God. It's all about Jesus. Jadi pastikan lifestyle kita itu adalah lifestyle yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bung Andi, ingat nggak ada di Roma 12 ya? Roma 12 ayat yang pertama. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dibilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, your bodies, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. But di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan it is your rational worship. Wow. Mempersembahkan tubuh itu justru itu yang rational worship. Logical menurut Tuhan. Karena apa? Karena kalau just singing a worship song itu mungkin pada saat kita lagi ada church or mungkin lagi di kamar mandi kali kita sambil nyanyi-nyanyi kali begitu ya. Nah, tapi to present our bodies untuk mempersembahkan tubuh kita as a living sacrifice itu nggak bisa cuman pada saat when we are at the church. Tapi every day in our life. Every minute. That is, Tuhan bilang di Roma 12, that is your rational worship. Justru itu sebenarnya lah, itu tuh worshipnya dari hidup kita yang rational buat Tuhan. Karena every minute, every second dari hidup kita, itu adalah a worship. Kira-kira gimana? Bung Andi setuju dengan ini Bung Andi? Ya itu Roma 12 ayat 1 tuh yang terkenal banget ya. Dan ya aku setuju banget ya. It's a rational decision as well gitu loh. Karena dikatakan di awal therefore itu artinya karena semua kebaikan Allah gitu loh. Sebelumnya ditulis itu because of God's goodness, everything that he's written from 1 to 12 from Rasul Paulus sudah tulis karena kebaikan Tuhan. Yuk kita memberikan our life gitu jadi persembahan yang hidup. Karena gini, persembahan yang mati tuh nggak bisa ngapain gitu ya. Tapi persembahan yang hidup itu bisa menginjil, bisa mengencourage, bisa mendorong, bisa membantu dan lain sebagainya gitu. Jadi I totally agree with what you're saying, Pastor. Yeah. Wow, yes. Dan pastikan setiap kita ingat baik-baik ya. Don't make your lifestyle as your worship, but make your worship as your lifestyle. Jadi jangan sampai kita nih karena keranjingan gaya hidupnya harus keras gini, itu malah kita seringkali worshiping yang kayak gitu-gitu tuh. Padahal sebenarnya harusnya worship God itu adalah your lifestyle. Betul nggak Bung Andi? Gitu ya Bung Andi ya? Betul sekali. Nah Bung Andi, saya akan invite nih ada rekan saya di sini, Liani, dia juga suka menyanyi. Terus juga ada Caca, boleh temani saya di sini sebentar, Liani dan Caca. Caca akan coba untuk menemani saya di sini. Dan sebelumnya saya akan mempersilahkan buat seseorang yang bernama Stella, Ferdi Stella. Stella, hai Stella. Hai Stella. Boleh bantu co-host untuk boleh meng-unmute untuk Stella. Hai Stella. Stella, boleh saya dengar suaranya? Ini terbalik ini. Bentar ya. Lihatnya miring nih. Ini error. Bung Andi, salah satu orang yang mengusulkan supaya Bung Andi boleh ada di acara ini adalah Stella. Jadi saya ingin memberi kesempatan buat Stella. Boleh kasih pertanyaan kepada Bung Andi. Apa yang ingin kamu ketahui dari Bung Andi? Silakan Stella. Nanya apa tuh nggak tahu. Ayo, bukan suaminya itu si Stella. Ayo Tel, kamu mau nanya apa sama Bung Andi? Mumpung ada kesempatan yang cepat.
Harusnya Yuk. Koko badami dulu sama saya. Jadi Gak saya apa-apa, langsung spontan kalau Kak Oci mah. Spontan tuh indah kok. nanti katanya mau ketemu kalau ke Australia, minta ditemenin. Asia. Boleh, nanti mampir ke gereja aja ya. Ya, by the way, gerejanya di mana ya, Bung Andi? Boleh kasih tahu nggak supaya ke Australia bisa ke gerejanya Bung Andi? Boleh, jadi nama gereja kita Trevine Church. Kita ibadah di Holiday Inn in Mascot. Mascot itu adalah daerah dekat bandara. Dan kita udah belum 1 tahun ya. Kita baru aja baru umumin. So nanti kayaknya tahun depan kita ditapiskan saat restrictions-nya udah lewat. Bung Andi as a pastornya di situ ya, kira-kira Bung Andi. Ya, gembala di sana. Asik. Silakan catat baik-baik. Detailingnya nanti bakal kontak sama Bung Andi supaya nanti dari siapapun kita di sini yang ada berkat pas waktu lagi ke Australia. Saat ini sih kayaknya belum dibuka ya, masih lockdown kali ya. Belum, nanti maybe 2022 kali ya, 2022 siapa tahu udah dibuka, nanti bisa ke sana ya. Oke, Stella, sekali lagi saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan kamu boleh bertanya kepada Andi. Itu dia tuh ngefans banget sama Andi, jadi sampai malu-malu gitu. Sampai gugup gitu loh mau nanyanya. Gimana dong? Ayo dong, kamu udah ketemu nih, udah gua ketemuin nih. Apa yang pengen kamu paling ketahui dari seorang Andi Ambarita? Makanan yang aku suka itu adalah pizza. Dah, itu pertanyaannya. Yang nggak usah tentang pelayanan nggak apa-apa kan kok? Nggak apa-apa dong, bebas apa aja pertanyaan. Kapan punya anak kedua? Kapan? Gila lo. Sebentar, tolong lebih detail. Kapan apa coba? Punya anak kedua. Kapan punya anak kedua? Aduh nanyanya. Oke Bung Andi, nggak apa-apa lah. Aku hargai. Kapan katanya? Ya ini ya semuanya indah dalam waktunya Tuhan ya. Jadi ya maybe tahun depan. Sekarang Lukas tuh sangat aktif banget kalau yang lihat di Instagram atau di YouTube manis-manis gitu kan. Wah, kalian nggak tahu gitu. Dia very active, dia selalu manjat semua kemana-mana gitu. Jadi kayaknya kita mau break dulu, kita urus si kecil dulu, baru kita nanti cari kesempatan di lain hari di depan. Gitu, Stella, ya. Ingat Stella, bikin anak itu gratis. Udah jadi bayar terus Stella ya. Jadi itu yang pasti dipertimbangkan sama Bung Andi sama Acha Sinaga ya. By the way, Bung Andi, aku lihat di Instagramnya dari Garam Ministry di Melbourne. Acha Sinaga jadi salah satu narasumber ini ya di acara apa? Cross itu ya atau apa ya? Ya, Crossroads. Aku sama Aca pelayanan minggu Sabtu ini, aku Sabtu depan sama Bang Well. Memang Bang Jo sama Kaina tuh memang mentor kita dari tahun lalu. Jadi ya mentor saya sih di tahun-tahun lalu. But lately ya we've been banyak kerjasama juga, mengundang mereka ke Sydney juga. Oke, saya akan mencatatnya. Jadi next time kita bisa juga invite Acha Sinaga sebagai narasumber dari seorang wanita yang kira-kira ya boleh ya. Oke, yes, thank you Stella buat pertanyaannya. Oke, satu lagi, Felix, ada nggak Felix? Felix ada nggak? Felix, boleh. Kalau ada Felix, Linda Felix, boleh. Kalau ada. Iya kok. Oke, Felix. Saya pernah mendengar bahwa Felix juga yang salah satunya juga ikut mengusulkan Bung Andi Ambarita dong gitu kan. Iya, boleh dong. Sekarang lu kasih pertanyaan sama Bung Andi Ambarita. By the way, lu dulu sekolah di mana? Di Sydney apa di Melbourne? Di Perth dulu, di Perth. Hah? Di Perth. Di Perth ya? Iya. Oke, di Perth. Oke. Aduh, shock kok. Oke, memang itu jagonya gue lah. Gue bikin shock lu lah. Oke, Lex, lu mau nanya apa sama Bung Andi Ambarita? Mumpung hari ini apa yang lu mimpikan, gue udah berhasil merealisasikan. Oh iya, thank you loh, Coach. Oke, silakan. Anyway, really blessed with your song, Kandi. Like I'm listening to your song nearly every day loh, to be honest, at work. So it's been a blessing lah to hear your
voice. Pertanyaannya satu sih, I just uncovered news about Hillsong itu kayak 2 weeks ago, and then how do you view their ministry and their service lah gitu. Itu aja sih kok. Kan mungkin Kandi kan di Sydney kan, mungkin lebih tahu more than us gitu. Itu kok. Silakan, Bung Andi. Oke, aku dulu pelayanan di Hillsong. Oke, jadi ini apa yang kita dengar di media itu nggak selalu benar. Ya, kadang-kadang mereka ngambil dalam konteks dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang benar, ada beberapa yang nggak benar. Tapi istilahnya buat Hillsong, Tuhan pakai mereka untuk menjangkau demografik yang Tuhan udah panggil mereka untuk menjangkau. Itu aja. Kalau buat kita, aku tahu identity gereja kita, Indonesia, tahu culture-nya mereka, mereka, kita. Dan ya kita melakukan apa yang Tuhan mau melakukan lewat pelayanan kita gitu loh. Jadi for Hillsong, it's not easy. It's not easy being a big church, you know what I mean? Like it's very difficult being a mega church, especially dengan influensia yang seluruh dunia, bahkan gembalanya Brian Houston dekat sama Scott Morrison, Prime Minister of perdananya Australia. Ya pasti itu banyak orang yang nggak satu istilahnya different opinions itu pasti pasti ada gitu, dan agenda orang lain itu banyak banget gitu. Jadi they have enough grace gitu loh. They have God's grace them. Pray for them. Ya, aku juga satu pastor kita yang di gereja kita tuh lulusan Hillsong juga. Ya, it's news that a lot of people tend to spectacularize. Tapi ya intinya aku sih percaya bahwa mereka lagi fixing a lot of things in their organization juga. Nah ya doain mereka karena mereka tuh tubuh Kristus loh. Ya, jadi kita nggak boleh, wah lu kalian kalau ya. Judging. Ya, no judging man. Ya. Itu aja sih. Oke, thank you Felix buat pertanyaannya. Nah, di sebelah saya ada Liani dan ada Caca, dan silakan Caca boleh memberikan satu buah pertanyaan buat Bung Andi, kira-kira apa yang ada di pikiranmu dan apa yang ingin kamu tanyakan dari seorang Andi Ambarita. Ini Caca ini saya suka juga kenapa, karena perempuan tapi main drum. Jadi ini drummer Bung Andi. Gitu. Halo Kandi. Oke, silakan. So Kandi, thank you banget. Firstly, I want to appreciate ini sesuatu yang baru buat aku, dan aku juga sering dengerin lagunya Kandi. It's really blessed me. Dan aku punya satu pertanyaan nih Kandi sebetulnya. As a musician, gimana caranya Kandi bisa terus fokus dengan apa yang Kandi kerjakan dalam musik bersama dengan Tuhan? How do you can be so focused, dan maksudnya gimana cara mempertahankannya ya? Terkadang kan kalau misalkan kayak orang-orang di zaman sekarang nih Kandi, itu beneran susah untuk membedakan antara it's literally from God atau bener-bener initiate from myself karena pandemik gitu tuh Kak. Kan pandemik itu kadang membuat kita nungguin jawaban Tuhan, waiting for God's answer, atau okay, I think this is God's answer, udahlah jalan. Nah, kadang kan itu tuh bikin ragu gitu tuh. Nah, apa sih Kak yang harus apa yang Kakak lakukan dengan diri Kakak dan keluarga Kakak dan sampai Kakak sampai kayak sekarang? Gitu aja sih Kak. Ya, oke. Untuk menjawab itu, ini God can't steer a parked car. Ya, istilahnya Tuhan tuh nggak bisa ngarahin mobil yang sedang tidak berjalan gitu loh. Jadi buat saya, aku selalu jalan gitu, jalan aja, nggak apa-apa, tabrak kanan, tabrak kiri, tapi asal motivasi kita tuh selalu yang mau memuliakan Tuhan gitu loh, mau menjadi berkat, kita diberkati supaya kita menjadi berkat, dan Tuhan pasti tuntun gitu.
kalau ngomong tentang fokus, orang kreatif itu susah banget buat fokus. Oke? Orang kreatif itu selalu apa ya? Kritis banget. Kritis diri sendiri malah, ya. Orang kreatif itu very very, how should I say, sensitif banget, ya. Jadi kita harus tahu diri kita dulu gitu loh. Istilahnya kalau kita tahu, okay, I'm Andy Ambrita and I'm a person who's not very focused. I have to work on my focus. I have to work on my concentration. Aku harus focus on my concentration. Di mana aku fokus, aku manage my time, manage my schedule dan lain sebagainya, cari waktu dan be strict with your schedule sehingga kita bisa pelajarin management dalam hidup kita. Karena banyak orang kreatif tuh nggak bisa manage loh, teman-teman ya. I'm one of that. Gimana? Ya, we're the same. Because I'm a drummer too ya. Aku drummer juga loh. Aku mulai dari drum, ya. Wow. Ya, aku mulai dari drum. Dan ya gitu. Jadi we need to be focused. Kita harus percaya diri juga gitu loh. Jangan, ya nggak apa-apa kalau awal-awalnya didengerin kayak wah aneh banget gitu loh. Ya terus aja build up your capacity. Aku tulis banyak lagu, tapi lagunya kadang-kadang tuh kayak gimana nih lagunya kok arahnya ke situ tentang ayat ini tuh tapi kok nggak kayak bunyi kayak ayat gitu loh, ngerti nggak? Kayak where is this going, where is this song going? Tapi you keep going, you keep pushing yourself gitu, walaupun kritik diri kita tuh kayak oh my gosh itu Andy that sounds terrible, Andy that sounds, just stop gitu kan. Tapi kita harus berjuang. Dan yang terakhir, kita nggak boleh sensitif gitu loh sebagai orang kreatif. Kita harus, we have to receive criticism ya, tapi constructive criticism ya. Jangan deketin orang itu jelek, itu aja inputnya. Jangan itu. Kita harus cari komunitas yang antara dia lebih senior dari kita ya, artinya kayak mentor apa gimana, coach apa gimana, supaya mereka bisa melihat kayak a bigger scope, the bigger picture gitu loh. Karena kadang-kadang kita menjadi orang kreatif tuh terlalu fokus. Gua tuh orangnya fokus banget, kayak satu project ini selesai baru aku lanjut ini. It drives my wife crazy gitu loh, karena kita banyak banget project yang kita harus lakuin. Tapi ya, we have to be open to criticism, supaya kita humble our hearts. Karena orang kreatif itu kadang-kadang orangnya bisa sombong banget, walaupun nggak pernah ngelakukan apa aja, tapi bisa sombongnya bukan main gitu, minta ampun ya. Jadi makanya kita harus rendah hati, belajar rendah hati. Nah, kita harus dibentuk, hati kita harus dibentuk sama Tuhan. Kalau enggak, hati kita menjadi keras. Kenapa? Kalau hati kita nggak dibentuk, istilahnya kalau like clay, ya, if clay is not continually molded, it becomes hard, ya. Yeah, so if clay is continually molded, it's always soft. Ya, it's selalu lembut. Makanya kita harus setiap hari di mold sama Tuhan, tapi ya pastinya itu nggak enak. Itu aja sih. Wow, good sekali. Jadi gimana caranya untuk tetap bisa fokus? Pertama, keep going. Lakukan terus aja. Yang pasti tadi dibilang walaupun nabrak kiri kanan bukan berarti maksudnya yang negatif ya. Maksudnya ya, nyoba-nyoba apa kayak pokoknya ngejalanin yang nggak sesuai sama firman, yang nggak sesuai sama yang Tuhan mau apa. Tapi pastikan setiap kita keep going untuk terus melakukan segala sesuatu yang memang dari awal kita motifnya mau menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira itu ya. Dan yang kedua, belajar terus terbuka. Ya, karena kita perlu seseorang untuk memberi masukan kepada kita. Tadi ya kita memang perlu dikasih masukan supaya kita jadi orang yang lebih tajam. Kira-kira gitu ya. Oke, sederhana sekali. Kalau orang kan nyanyi tuh kayak ingin menunjukkan sesuatu gitu. Tapi kalau Bung Andi tadi nyanyi, wah touching banget. Dan kita bisa sama merasakan dari setiap kata-kata yang itu bunyi banget gitu lah ya. So kita yakin Tuhan akan terus pakai Bung Andi untuk jadi berkat, bahkan banyak many unbelievers
convert to be believers of Christ. So I believe that. Saya percaya banget itu. Dan oke, Bung Andi, kalau saya bisa ketemu sama Bung Andi, terhormat sekali karena ada satu orang itu adik rohani saya namanya Adon ya. Adon tuh yang mengontak ke Bung Andi karena aku nggak punya kontaknya Andi, terus aku Don boleh nggak bantuin dong, kakak perlu invite Bung Andi nih, dan kemudian akhirnya Adon tuh kontak Bung Andi dan akhirnya kita bisa ada di momen seperti ini. Dan satu hal yang saya respect, Bung Adon itu kirim chattingnya antara Bung Adon dan Bung Andi ya. Dan yang aku respect banget tuh ini loh. Jadi waktu Adon tuh ngomong gini, maaf juga aku nih menyampaikan dari yang gereja kemarin sampaikan, mereka minta tolong disampaikan kalau gereja menyiapkan love gift untuk bro, apakah bro berkenan nggak dengan persembahan kasih ini? Gila, jawabannya gue mau pengen nangis. Jawabannya gini, it's up to the church. We don't place any rates for ministry. Gila, itu mah. Karena saya pernah ngundang, saya coba untuk invite seseorang ya, dan kemudian orang itu minta 10 juta. Gila, hari-hari ini tuh luar biasa komersil banget. Bahkan seringkali hari-hari ini hamba Tuhan udah bukan jadi hamba Tuhan lagi, kalau menurut saya itu kadang udah jadi artis ya, udah tipis banget sama artis langsung kasih rate gitu loh. Tapi respect banget, kayak Berry Likumahua. Ingat gak waktu itu kita pernah invite juga Berry Likumahua pelayanan. Terus aku tanya sama Berry, Ber, kira-kira kita kasih love gift nih. Kira-kira gimana Ber? Berry jawabnya apa? Cukup dibayar pakai segelas aku aja. Wah gila itu. So buat saya orang model kayak gini langka. Ini bukan lagi mau gimana ya, enggak. Tapi bener langka banget. So I respect, deeply respect sama Bung Andi. Thank you banget Bung Andi. Kau sudah boleh kasih contoh teladan buat setiap kita bahwa ministry pada saat kita melayani Tuhan itu is not about the money. Kira-kira begitu ya. So kita harus kasih apresiasi, boleh kasih digital reactionnya buat Bung Andi. Very respect, very respect. Dan saya akan challenge buat beberapa di antara kita, mungkin kalau kita mau kita boleh, justru orang yang seperti ini harus dikasih appreciate lebih banyak harusnya. Kira-kira gitu ya. Oke, nah saya akan memberikan kesempatan buat anak-anakku di Rote ya, SMA Kristen Rote ya, silahkan. Oh ini terhormat sekali loh. Jadi jangan rendah diri, jangan merasa aduh aku di daerah terpencil, aku tuh sekolahnya aja juga seperti ini, wah mana ada sih kemungkinan aku tuh bisa jadi seseorang. Nah Bung Andi, kalau Bung Andi tahu juga kan tadi bilang kan ada Jonathan Patiasina ya. Nah, jadi Bang Jo itu sama Cornelius Wing, ayah rohaniku itu mereka menggagas untuk bikin yang namanya ISRA, Indonesia Sejahtera, dan fokus untuk Indonesia Timur, bangun sekolah. Jadi dulu nggak ada nih sekolah ini, nggak ada sebenarnya. Tapi so kita hand in hand together, terus kemudian kita bisa buat mereka, wow seneng banget. Coach rindu banget bisa suatu hari nanti ke sana lagi. Coach dulu kan pernah ke sana ya, mungkin yang masih ingat, dan terhormat banget lah. Saya bisa melihat di sana kalian terus berjuang, suatu hari nanti pasti ada seseorang yang kayak Andi Ambarita juga lahir dari Rote. Ya bisa memuliakan Tuhan ya. Oke. Anak-anak di Rote tetap semangat. Sekarang Coach mau kasih kesempatan buat anak-anak di SMA Kristen Rote yang sudah terpilih untuk boleh kasih pertanyaan buat Bung Andi. Tolong jangan yang susah-susah ya. Bung Andi itu orangnya sederhana, jadi jawabannya yang sederhana. Oke, silakan. Siapa nih? Siapa mau mewakili dari SMA Kristen Rote? Boleh? Boleh dong. Siapa namanya? Nanti sebutin namanya ya. Oke, sebutin namanya sayang. Namanya siapa? Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan nama saya Maros Marlingodo. Saya kelas 12 di ISRA. Kelas 12. Terima kasih buat kesempatannya untuk kamu dipanggilnya apa sayang? Maros. Biasanya dipanggil Maros. Naras ya. Oke Naras silakan. Boleh langsung tanya, Naras. Kalau pertanyaan dari saya tadi kan Kak Andi sempat bilang kalau
worship itu lifestyle-nya kita. Jadi berarti dalam kesehariannya kita pun itu penyembahannya kita buat Tuhan. Nah, pertanyaan dari saya, kan dalam pasti ada kadang kita emosi, kita marah-marah. Nah, itu maksudnya seperti apa sih Kak Andi cara kita untuk menanganinya? Biasa. Luar biasa. Udah dibilang jangan tetap susah. Silakan Bung Andi. Oke, kasihan Aras. Ya marah sih nggak masalah ya, nggak masalah, nggak apa-apa kalau marah, tapi jangan marahnya itu membawa kepahitan dan lain sebagainya, balas dendam dan lain sebagainya. Itu emosi itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita tuh nggak boleh mabuk dalam emosi kita, gitu loh deh. Jadi misalnya kalau ada marah apapun itu ya, dengan gaya hidup lifestyle, worship lifestyle, ya kita istilahnya kita harus sabar orangnya, jangan cepat reaktif ya, kita selalu mau mendengar dulu, mau lihat diri dulu ya, introspek dulu diri dulu ya, jangan langsung ngomong balik gitu kan. Kita harus menghormati teman kita atau guru kita atau siapapun, orang tua kita dan lain sebagainya ya. Itu boleh marah, tapi jangan sampai keterlaluan gitu loh ya. Dan aku percaya kalau sempat keterlaluan ya, kasih Tuhan itu bisa mengampuni dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa mengampuni kita, tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni kita diri sendiri. Nah, itu yang lebih susahnya itu sih sebetulnya ya. Tapi percayalah, kalau Tuhan udah mengampuni kamu, ya Tuhan berikan anugerah untuk kamu mengampuni diri sendiri juga. Ya. Yes. Jawabannya ya. Oke. Nah, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Sekarang saya akan minta untuk co-host boleh menampilkan. Jadi tadi secara live sudah ada Stella, ada Felix, ada Caca, ya, terus kemudian ada dari anak-anak di Rote. Nah, sekarang saya ingin menampilkan sebuah pertanyaan nih buat Bung Andi. Bagaimana Kak Andi menyikapi saat-saat worship yang terasa stuck? Pernah nggak ya Kak Andi itu mengalami pada saat lagi worship terus ngerasa stuck gitu loh? Kira-kira gimana Bung Andi jawabnya? Worship ini maksudnya konteks bikin cover apa gimana ya? Mungkin kayaknya sih kalau saya lagi satu. Oh, satu. Oke. Stuck dengan worship itu sering sih ya. It is coming from a guy who a lot of people know as a worshiper, tapi you know it's not easy gitu loh. Kita menjalin hubungan tuh susah banget loh ya. Jadi aku sama istri saya menjalinkan pernikahan aja tuh hari demi hari tuh butuh banyak tenaga gitu loh. Seperti sama Tuhan ya. When we say worship, stuck in worship, that means I'm stuck in our relationship with God, istilahnya ya. Jadi worship itu bukan nyanyi lagu apa ya, dari kunci apa ya, nanti naik dari mana apa gimana, mulai dari chorus apa enggak. No, that's not what it means. It means being stuck in your relationship sama Tuhan. Pernah banget saya stuck sama relationship sama Tuhan karena aku nggak masukin effort ya. Effort bahasa Indonesia itu effort, usaha. Aku tidak berusaha karena ada banyak distraction ya, ada kerjaan, ada deadline, ada klien yang bawel, ada persiapan buat khotbah juga. Waduh, haleluya, itu kalau persiapan buat khotbah tuh butuh banyak waktu gua. Apalagi kalau khotbah dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi there's a lot of distraction gitu. Tapi kadang-kadang distraction ini mengambil kita terus kita ke different direction yang lebih jauh kepada Tuhan. Aku pernah banget. Pernah merasa rock bottom juga, burnt out juga. Tapi anugerah Tuhan itu cukup banget buat kita bangkit lagi. Kita bisa
minta ampun kepada Tuhan, dan kita bisa menjalin lagi gitu loh, kayak udah it's okay, it's done, water under the bridge, kita terus aja sama Tuhan. That's our God is so full of love and compassion and understanding and patience bagi kita semua. When you're stuck, dia selalu, he always puts out his hand towards us gitu. Jadi ilustrasinya itu waktu Petrus jalan di air, ya, Tuhan Yesus, ya kita nggak dibilangkan Tuhan Yesus lari kepada Petrus dan loncat terus ambil tangannya Petrus dan sebagainya. Enggak. Tuhan udah di tempat yang dia tahu Petrus akan tenggelam gitu loh. Jadi Tuhan udah tahu nih kapan kamu capek gitu loh istilahnya, kapan kamu imannya lelah, dia udah tahu di mana titiknya, tempatnya. Jadi dan dia selalu mengulurkan tangannya. Gitu aja sih. Jadi ya. Good. Oke. Nah ini juga menarik ya. Gimana rasanya jadi orang yang gimana rasanya dikenal banyak orang? Gimana rasanya? Aneh sih. Biasanya isi saya yang lebih terkenal. Ya. Gimana ya? Yang paling aneh yang kita pernah ngalamin itu waktu kita di Medan, dan fans kita di Medan lumayan bergubu-gubu, rough gitu ya. God bless them. Tapi kita lagi jalan di mall, dan aku ingat banget tuh ada di lantai 1, kita di lantai 4. Terus ada yang teriak kencang-kencang banget, "Kaca! Kaenda!" gitu. Mereka kayak pengerja di Lancome gitu loh. Dan kita kayak kaget gitu sampai kita lari ke mobil. Jadi ya memang ya there's pros and cons ya, tapi you don't get used to it. Tapi ya we try to make time for everyone we meet di jalanan juga, di mall apa gimana. Pasti nih juga ya kayaknya kalau pasok lebaran terus tiba-tiba ada yang datengin, "Kandi foto dong," gitu ya. Pasti ada yang keganggu gitu, ada ya kayak. Jangan pas makan, during COVID aja di Sydney pengen foto bareng walaupun kita harus social distancing. Dia pengerja di satu kayak hero di sini, Candy kalau boleh foto, dalam nama Tuhan Yesus jangan. Oke, foto. Kamu berdiri di belakang ya, jangan dekat, biar kelihatan dekat tapi di belakang gitu loh. Jadi kita ngakalin gitu aja. Koji, gitu, ya. sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kandi, aku mau tanya satu hal dong. Berhubung tadi juga lagi ngomongin fans yang ada lagi di coffee shop ya. Pernah nggak sih Kandi sama Kaca lagi bener-bener udah datang, baru pesen, kopinya baru datang, tapi orang udah ngantri sampai akhirnya Kak Aca dan Kandi, udahlah kayaknya nggak usah minum kopi di sini. Udah ini nggak akan bisa minum kopinya, dibawa pulang aja. Gara-gara terlalu banyak orang yang pengen foto. Pernah nggak sampai ngalamin kayak gitu Kandi? Kayaknya sampai kita nggak enak enggak sih, karena mereka kayak ada satu cerita waktu kita di Medan juga, kita stories nih, kita baru nyampe di Medan, long flight dari Sydney dan lain sebagainya, di Jakarta terus ke Medan, kita mau refleksi, refleksi, terus kita ya salahnya aja sih dia story gitu loh, kita mau pijit gitu bla bla bla, tiba-tiba ya ada pasukan datang, mereka masuk, duduk, gue pikir tuh waktu pas selesai kan, enak banget, terus tiba ada kayak beberapa orang duduk di depan, liatin, mau lagi pasang sepatu, kenapa ya orang liatin gue ya? Ya mereka ternyata mau foto dan lain sebagainya. You know, we love their heart, you know. Mereka tuh mau gimana ya? Mau menyediakan waktu keluar dari tempat kerjanya buat lari ke tempat lokasi kita, karena jarang-jarang banget kita ke Jakarta sama Medan. Ya gimana ya, kita kayak hati kita, you know, like we want to do something gitu loh, at least a foto atau hello bagaimana. Tapi ya pernah sih yang di meet and greet
meet and greet itu di Medan itu saking banyaknya orang kita harus hire security, pengawal, dan juga ya waktu aku pas menyembah tuh ajak menyembah, mereka tuh kayak berdiri dan sebelum menyembah waktu pas kita masuk ini di ruko, jadi ruko ini mulai goyang-goyang gitu loh, saking banyaknya orang. Itu bikin ngeri sih, itu bikin ngeri banget, tapi ya puji Tuhan tuh selesai itunya goyangnya. Tapi pas aku nyembah Tuhan, mereka minta aku nyanyi, kita nyembah Tuhan, aku belum pernah mendengar gereja satupun bernyanyi seperti meet and greet ini. Ya, I honestly can say that. I've never seen a church sing louder than anak-anak yang datang ke meet and greet kita, dan itu bikin kita terharu banget. Ada yang different faith as well juga datang, mereka ikut nyembah Tuhan juga. So a lot of things when the Holy Spirit works, banyak mujizat terjadi. Wow. Amin. Oke. Amin. Ini pertanyaan berikutnya sama Bung Andi. Persib yang benar itu sih apakah harus menyediakan beberapa waktu untuk hanya mendengar lagu pujian terus mengikuti lagu tersebut? Apakah seperti itu worship yang dimaksud? Tadi sih sepertinya enggak ya, maksud itu hanya sebagian kecil, tapi enggak, tetapi semua all our activities, semua apapun yang kita lakukan, kegiatan kita yang kita persembahkan buat Tuhan, yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, that is a worship. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Andi. Betul ya Bung Andi ya? Ya. Nah, Bung Andi ini itu bisa menanggapi panggilan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, bahkan sampai bisa menggembalakan sebuah jemaat. Gimana Bung Andi itu bisa tahu bahwa this is my calling? Ada nggak? Mungkin itu bisa mempertajam kita. Ya, calling itu sebetulnya bukan enak-enak aja ya, itu beban juga loh. Ya, calling itu dari mana aku tahu nih calling saya? Ya karena ada satu kepuasan, itu aja sih. Ada kepuasan, ada damai di mana Tuhan, where God has brought me. I don't know, aku memang tahu aku bisa nyanyi ya. Aku nggak terlalu pede ya kalau nyanyi. Aku tahu banget tuh banyak banget orang di luar tuh lebih jago dari gua. I'm content. Istilahnya I'm content with who I am, my identity in Christ. Ya, aku tahu aku ada sesuatu yang hanya aku sendiri yang bisa lakukan di dunia ini. Demikian kalian juga gitu loh, anak-anak muda dan lain sebagainya. You're very unique in God's eyes, and there is something that only you can do in this world. Dan saat kita udah tahu identity kita, ya pastinya itu nggak terlalu jauh dari panggilan kita juga. If that makes any sense, ya. Yeah. Oke. Thank you. Diani boleh bacakan. Apakah gereja di Australia banyak anak-anak mudanya? Ya, banyak anak muda. Banyak. Bagus, udah jawabannya singkat gitu kan. Banyak nggak? Banyak. Ya, bagus. Terus lanjut. Boleh Li? Bagaimana apa tuh? Bagaimanakah kita tahu telah menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kita? Nah, gimana tuh Kandi? Ya gampang sih. Kita harus pelajari firman Tuhan, itu aja gitu loh. Itu kalau mau menyenangkan Tuhan tuh nggak jauh dari firman-Nya. Itu aja sih, it's a simple ya. Karena ya kadang-kadang orang harus dengar suara Tuhan gitu loh ya. Tapi ya ngapain Tuhan ngomong kalau dia udah tulis, ya baca aja dulu, pelajari gitu. Nah, sedap. Apa makna pribadi yang didapat melalui quote berikut ini? Katanya ada quote sih tulisannya gini. Worshipper dies every day. I think I've heard this quote before. Kayaknya itu dies to himself gitu loh, mematikan dagingnya, keinginannya sendiri, sehingga keinginannya tuh maunya tuh
hatinya Tuhan gitu loh. Itu dalam banget sih ya. Itu kayaknya nggak terjadi tiap hari, tapi ya tiap experience kita dilawat sama Tuhan ya, itu bisa, that comes to life even though we die every day. That makes any sense. Good. Okay, the next question. Oke. Menurut Kak Andi, apakah kita boleh mendengarkan lagu-lagu dunia? Ya boleh, tapi pastikan tuh lagu-lagunya tuh nggak ada sexual innuendo atau membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh, memotivasi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Ya apalagi kalau ngomong jorok dan lain sebagainya. Nah, aku udah nggak dengar lagu kayak gitu. Aku kalau dengar kata-kata jorok aja itu kayak jari tuh dimasukin dalam kuping tuh nggak enak banget gue denger. Tapi aku suka melodi, aku suka banget rhythm, dan ya pastinya banyak lagu-lagu yang bagus. Aku lebih sukanya lagu-lagu dulu ya, kayak Earth, Wind and Fire, siapa lagi? Rod Stewart, ya. Oh suaranya itu gitu banget sih. Wow. Boyz II Men, Brian McKnight. Aku sih old school banget ya. Kalau zaman sekarang kayaknya lagunya tuh agak terlalu digital dan nggak dipikirin mateng-mateng gitu ya. Tapi zaman dulu Nat King Cole, siapa lagi? Siapa? Natalie Cole ya, anaknya juga. I don't know if you know if this, ada satu penyanyi di Indonesia, penyanyi jazz namanya Bill Saragi. Bill Saragi. Wow. Legend. Itu legend. that's my uncle. Itu paman saya. Your Jadi, uncle? yes, my uncle. Jadi aku belajar banyak dari dia juga loh. Makanya main piano, main drum dan lain sebagainya. Ya. Makanya ada brewok juga seperti dia almarhumnya. Ya boleh ya dengerin lagu dunia, boleh didengar, boleh. Ya apalagi kalau kita lagi ke mall tiba-tiba ada yang nyetelin, masa kita langsung lari gara-gara ada suaranya gitu kan. Ya enggak juga ya, itu kepaksa lah kita dengerin. Tapi kalau dengan sengaja kita mendengarkan, tadi sudah disampaikan hati-hati karena seringkali ada banyak lirik-lirik yang sebenarnya itu bisa jadi kita mana tahu dia menghujat atau mungkin sesuatu yang sexual or harassment or anything ya, itu harus hati-hati. Karena menurut saya tuh when it comes to musik itu selalu I don't know if this is the right word or not, but merangsangkan emosi, okay? Dan kita tuh bisa jatuh dalam kemabukan emosi dalam lagu itu. Lagu misalnya James Bay misalnya, bisa karena sedih banget mereka harus putus, lu sedih banget, tapi Tuhan udah kasih kamu sukacita gitu loh. Jadi ya ngapain lu sedih-sedih gitu kan, sedih-sedihnya terlalu. Jadi kita harus kalau dengar lagu jangan terlalu menjiwai lagunya. Hanya menjiwai lagu-lagu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan tidak memuliakan, jangan memalukan Tuhan ya, itu aja. Keren. Ya. Luar biasa. Sekarang saya mau kembali ke anak-anakku di Pandegajaya, di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kalian dapat sebuah kehormatan untuk bisa bertanya kepada Bung Andi Ambarita. So, saya mau mempersilakan, boleh mungkin ada satu orang yang sudah terpilih ya. Waduh, enak banget ya kayak di sana ya, pakai celana pendek. Gila, gue mau sih gitu. Luar biasa banget nih. Hai Pandegajaya. Salam dari Koci. Sayangku, tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Oke. Boleh. Sekarang siapa dong namanya? Kalau bisa jangan yang lalu. Yang lalu kan waktu lagi siapa? Christopher Tapieru ya. Waktu lagi Christopher Tapieru kan ada yang nanya tuh. Jangan orang itu lagi nanya dong. Ini beda kan ya? Beda ya. Orang baru. Oh, aman. Oke. Ini kayaknya bosnya Budi Utomo lagi ada di sana nih, denger nih bocorannya nih. Ya, betul ya? Iya. Ada. Mana ada di situ nggak itu? Pak Budi ada di situ nggak? Tidak, ada di Hotel Kupang. Oh, di Hotel Kupang. Oh, ya. Oke. Silakan. Siapa namanya sayang? Perkenalkan, nama saya
Loam Tung Lili, saya kelas 12 di Pandega Jaya. 12. Kamu dipanggilnya apa? Loam. Loam. Ya. Loam. Ya. Yes. Oke, supaya nggak salah. Kenapa sih kamu harus lihat-lihat ke kiri ke kanan begitu? Kayak ada yang mau marahin lo. Bebas, kamu boleh nanya. Nih, oke silakan nanya sama Bung Andi. Silakan. Jadi pertanyaan saya untuk Kak Andi Ambarita. Jadi biasanya di Pandega Jaya ini juga kan biasa hari Minggu itu ibadah dalam sekolah. Nah, dan dalam ibadah itu musiknya juga biasa dari sekolah murid-murid dari SMA Pandega Jaya. Dan dalam tim musik itu saya salah satunya juga pemain musik, yaitu tim gitar. Jadi yang saya ingin pertanyakan itu biasanya kan dalam bermain musik itu harus ada biasanya tanda-tanda dari WL untuk kapan harus masuk dalam pujian atau penyembahan ataupun kapan harus masuk ke ini. Jadi kayak dari saya sendiri kayak kurang fokus untuk dalam penyembahan begitu karena pikiran saya terbagi harus bermain musik atau penyembahan atau melihat tanda dari worship leader begitu. Jadi menurut Kak Andi mungkin solusi atau saran yang bisa diberikan untuk para pemain musik di Pandega Jaya gitu. By the way, kamu itu worship leader ya, Loam? Kamu worship leader ya? Bukan, saya salah satu pemain musik di Pandega. Oh, salah satu pemain musik kan? Oh, baik kalau begitu Bung Andi. Ini sudah ditanya sama dari daerah Kupang ini, gaya bicaranya seperti ini ya. Bung Andi bisa saja. Jadi Loam, asik. Loam, makasih banget buat pertanyaannya. Aku juga bergumulannya sama ya. Main gitar sama doa tuh susah banget. Ya, susah banget buat gua. Apalagi kalau doa bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi gini, kita bisa belajar banget dari Daud sebelum dia raja ya. Sebelum dia mematikan si Goliat. Waktu dia dikasih armor armor bahasa Indonesia armor apa ya? Perisai sama Saul, Raja Saul. Apa yang dilakukan, dia bukain karena dia merasa tidak bisa bergerak ya. Lalu habis itu Alkitab katakan dia pergi ke sungai untuk ambil batu licin ya. Batu licin. Alkitab tidak katakan bahwa dia ke gunung untuk ambil batu di situ atau di bawah pohon batunya, karena batu-batunya beda-beda. Nah, dia ambil batu licin biar apa? Batu licin itu aerodinamis kayak pesawat kan, licin kan gitu. Jadi kalau di throw ya, itu pasti accurate gitu, akurat. Gini, analoginya gini. Raja Daud udah tahu banget tentang instrumennya. Tahu banget. Sehingga dia tuh nggak usah cari yang lain, yang penting-penting gitu loh. Dia tutup mata aja dia bisa lemparin tuh batu gitu loh. Karena dia jago banget, dia selalu pelajari, dia menjaga dombanya, dia bunuhin beruang, dia bunuh banyak hal yang lain. Ya, sama juga kita harus terus belajar instrumen kita sehingga ya pemikiran di sini bisa komunikasi dengan jari kita di sini. Ya. Jadi istilahnya kalau main drum nih, pasti banget nih. Kalau main drum, kalau kita bisa nyanyiin dak dung 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 ces, pasti sedikit-dikit bisa mainin dak dung 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 ces gitu loh. Nah, makanya kita harus belajari alat-alat kita tiap hari. Kalau kamu dipanggil untuk pimpin pujian ya atau main instrumen, ya kamu harus pelajarin loh. Itu salah satu peristiwa loh. Kamu bisa pimpin pujian, bro. Itu di masa mudaku aku nggak lakuin itu. Jadi it's good man, praise the Lord. Kamu melayani Tuhan di masa muda kamu. Tapi kamu harus pelajari sehingga ya kamu tuh nggak usah lihat kunci, kamu nggak usah pikirin lirik. Itu semua mengalir dari hati, lewat pikiran, lewat hati kamu. Itu semuanya ditranslate lewat instrumen kamu sehingga kamu mengamplifikasikan
kasih Tuhan di hidup kamu dan manifestasikan itu semua keluar gitu loh ya. Jadi gini, kamu tuh nggak harus berjago-jago banget istilahnya, nggak usah jago-jago banget. Karena aku pernah melihat pemain gitar WL, dia tidak bisa nyanyi jago banget, dia main gitarnya lancar, tapi ada banyak dilawat sama Tuhan kok. Jadi it's not about presentation, it's not about being the best, tapi motivasi hati. Itu aja bro. Wow, keren. Wow, keren. Oke, dan tetap rendah hati. Karena biasanya musisi itu ya kurang rendah hati. Kadang-kadang jadi konflik sama pemain drum sama pemain yang lain segala macam. Gimana sih lu? Kan gue udah bilang begini, gue juga bilang begini. Jadinya ribut ya. Nah kalau udah ribut, nah udah gitu terus melayani worship ya, jadi nggak enak sih. Jadi perasaannya ya. Jadi ya sederhana aja. Udahlah dibalik semua kelemahan kita. Tadi udah bilang ya, kita tuh nggak harus jadi being the best, tapi dengan kesederhanaan kita, tapi dengan hati yang tulus melayani Tuhan. So we believe there is the power of God gitu di dalam setiap permainan kita. Betul nggak ya, Bung Andi ya gitu ya? Oke, nih menurut Kak Andi, apakah benar ada lagu-lagu rohani yang menyesatkan? Bagaimana kita dapat membedakan yang sesat dan yang enggak? Kira-kira gimana Bung Andi? Iya, gimana ya? Kalau lagunya, liriknya tuh nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya itu pasti sesat. Itu aja sih. Tuhan Yesus, kamu tidak baik, atau Tuhan Yesus, kamu tidak mati bagi saya. Itu pasti sesat gitu loh. Dan juga ya, kita kan semuanya ada satu doktrin bahwa Father, Son, and the Holy Spirit is the Trinity, Holy of Holies. Dan ya kalau itu dikeluarkan dari konteks itu pasti sesat juga. Apakah aku pernah dengar lagu yang sesat? Sejauh ini sih 35 tahun nih aku hidup, belum ya. Tapi ya barangkali ada di situ ya. Tapi kita nggak usah naik-naikin lagu-lagu itu. Karena Tuhan pasti nggak senang. Jadi bagaimana caranya kita bisa membedakan mana yang sesat dan mana yang enggak, sesuai dengan firman apa enggak. Kira-kira gitulah ya. So itu sudah terjawab. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara memulai sebuah kebiasaan worship yang pada akhirnya akan jadi lifestyle in our life. Gimana Bung Andi? Yeah, that's a good question. Kita harus ambil keputusan. Itu aja. Ambil keputusan. Aku dulu hidupnya gimana ya? Aku bilang mau jauh sama Tuhan, nggak jauh dari Tuhan ya, karena Tuhan tuh selalu mengikuti saya. Gitu. Ya kemanakah aku bisa pergi dari rohmu Tuhan gitu. Jadi kita ambil keputusan untuk kita mengeraskan hati kepada Tuhan. Di saat itu kita belum bertobat ya. Jadi aku di saat itu belum bertobat. Tetapi di saat aku di hidup yang lama, aku tergerak gitu loh. Aku kayak lelah gitu. I'm tired of my old ways. Jadi aku minta Tuhan untuk merubahkan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Nah di situ aku melihat Tuhan merubahkan hidup saya. Ya, hidup saya sehingga aku bisa melakukan hal-hal yang aku pikir nggak bisa. Aku mempelajari firman Tuhan sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi di tempat tidur dan lain sebagainya. Dia berikan aku kehausan yang luar biasa. Jadi kalau kamu mau berubah, misalnya jadi dari dulu ke bertobat ya misalnya lebih sungguh-sungguh lah istilahnya. Ya kamu harus minta dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Pasti Tuhan tuntun, tapi jangan mengeraskan hati kepada tuntunan Tuhan. Itu aja. Supaya kamu ya istilahnya you don't become religious in your life. Jangan melakukan hal karena guilt, ya. Itu religion. Kita follow relationship, bukan religion. Itu aja sih. Ya. Oke, wow, luar biasa sekali. Wow, luar biasa sekali. Kesempatan buat salah satu guru dari Pandai Gajaya dan salah satu guru di SMA Kristen Rote. Boleh pertama dari SMA Kristen Pandai Gajaya. Boleh gurunya. Aku pengen ngelihat gurunya. Tadi murid-muridnya. Yang lalu juga murid-muridnya. Aku pengen lihat gurunya. Mana gurunya? Satu aja. Gurunya boleh tampilkan SMA Kristen Pandai Gajaya. Gurunya.
Oke, dan siap-siap SMA Kristen Rote kalau masih ada. Boleh lihat mana gurunya? Boleh ditampilkan? Boleh di open? Oke, videonya. Oke, guru dari Pandai Gajaya. Oke, guru dari Pandai Gajaya. Siap? Sebutkan namanya, Ibu Guru. Oke, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, tapi Kak Oci mau kasih kesempatan gurunya boleh menyampaikan sesuatu buat Bung Andi. Oke, jangan panjang-panjang ya. Umpamanya gini, contoh umpamanya gini. Bung Andi kalau ada waktu jangan lupa ya ke Kupang ya. Umpamanya gitu ya, itu boleh ya. Tapi kalau curhat gitu, oh jangan. Nanti kelamaan. Ya Bung Andi di sana udah mau bobo ya. Oke, gurunya siapa namanya? Ibu Guru. Selamat malam semua, saya Eti, guru di SMA Kristen Pandai Gajaya. Eti. Eti. Ya, betul Kak. Oke, Eti boleh sampaikan sesuatu buat Bung Andi ya, bukan pertanyaan ya, jangan bertanya ya, tapi sampaikan sesuatu. Bung Andi tetap setia melayani Tuhan ya, atau terserah, pokoknya sampaikan sesuatu. Mumpung hari ini kamu dikasih kesempatan untuk bisa langsung bicara sama Bung Andi ya, kasih pesan-pesan buat Bung Andi. Oke, singkat, 2, 3. Oke, untuk Kak Andi tetap semangat melayani Tuhan karena tidak semua orang mendapatkan hal yang sesempurna yang Kak Andi dapatkan. Itu saja. Gila keren banget gurunya Eti, thank you banget loh ya. Sekarang saya mau bergeser ke SMA Kristen Rote. Aku tuh kalau sama Indonesia Timur nggak tahu hatiku tuh terkecantol di sana gitu loh ya. Aku nggak tahan kalau aku nggak ngasih kesempatan. Oke, guru dari SMA Kristen Rote boleh sebutkan namanya dan kasih pesan penting buat Bu Andi. Shalom semuanya, shalom Kak Uci, Kak Andi. Perkenalkan nama saya Elsa Nale, saya salah satu coach yang setia untuk Kak Andi dan Kak Andi. Nama ya di sana ya. Gila itu sorry Ibu Guru sorry, tadi namanya kurang jelas, boleh disebutkan namanya, nama singkat, nama panggilan siapa? Nama saya Elsa. Elsa, oke. Elsa, let it go, let it go, let it go. Oke Elsa, boleh kasih pesan penting buat Bung Andi? Kak Andi ingat makan sayur yang banyak karena saya tahu Kak Andi jarang makan sayur. Terus semangat untuk pelayanannya Kak Andi bersama-sama dengan Kak Aca, bersama juga dengan adik Lukas. Ini seorang pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik, dan saya seorang pengikutnya Kak Andi, dan saya juga banyak melihat teladan hidup dari Kak Andi punya keluarga bersama dengan Kak Aca. Biarlah dalam pelayanannya Kak Andi ini nama Tuhan yang terus dimuliakan, terus jadi berkat lewat kehidupannya Kak Andi bersama Kak Aca dan keluarga. Semangat Kak Andi, terima kasih untuk luar biasa banget loh Bung Andi. Dia bisa tahu kalau Bung Andi nggak suka makan sayur. Gimana caranya? Ya pasti ikut vlog ya. Iya, emang bener ya Bung Andi. Aku tuh suka makan sayur kalau di rumah gitu. Kalau di luar aku nggak tahu tuh berapa lama sayurnya udah dimasak atau gimana, udah tinggal di situ. Jadi ya aku ya nggak gitu banyak sih makan sayur, tapi paling senang aku makan brokoli. I love broccoli. Apalagi kalau dibikin sama istrinya. Nah, sebelum kita akhiri, Oke, perhatikan baik-baik. Di bulan depan itu cocok banget sama pesan terakhir tadi dari Guru Elsa ya. Harus banyak makan sayur. Jadi di bulan depan kan kita udah nih ngundang politikus wanita udah. Oke, Christopher Tapeheru yang di area spiritual udah. Bang Jonathan Patisina juga udah. Terus siapa? Prita Laura ya yang ada di kantor staf presiden udah. JISC untuk kita bisa mengenal pasangan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, di bulan depan ada seseorang yang akan menyampaikan tentang gimana sehat ala sorga. Nah loh, jangan gini loh, kita nih pelayanan iya, jadi guru iya, jadi singer iya, kita nih beraktivitas ya, all out, tapi kita lupa tentang kesehatan kita. Karena kalau enggak kita akan lebih cepat
ketemu Bapak di sorga, padahal mungkin belum saatnya ya, tapi jadi lebih cepat ketemu Bapak di sorga, padahal ketemu Bapak di sorga, gila belum selesai waktunya bos, namanya konyol, mati konyol gara-gara kurang sehat. Betul, Jadi ingat baik-baik, nah ini Guru Elsa juga harus perhatikan baik-baik ya, jangan cuma bisa kasih pesan, tapi kita juga perlu hidup sehat. Oke, November tanggal 17 dengan Yohanes Sunardi, karena dia memang spesialis hamba Tuhan yang ngurusin tentang kesehatan. Wow. Mateng kalau siap-siap loh, oke. Sip, jangan lupa 17 November tahun yang sama, oke, di 2021 karena kita belum 2022, oke. Yohanes Sunardi akan menyampaikan kira-kira kiat-kiat sehat ala sorga itu seperti apa, oke. Nah, sebelum kita berakhir, saya persilakan buat Bung Andi boleh menutup acara kita dengan closing statement, pesan-pesan buat kita, buat yang di Rote, buat di Kupang, buat kita yang di sini, dimanapun. Oke, silakan Bung Andi. Ya. Ini kayaknya khususnya buat anak-anak muda ya, di SMA Pandegajaya sama Isra Rote. Ya, aku melihat banyak hal yang di hidup saya yang aku percaya kalian tuh jauh lebih jago dari saya. Tetapi pastikan motivasi kalian tuh selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kamu, ya. Dan aku percaya you're gonna impact the world. Nggak usah lihat latar belakang kamu, karena kamu identity kamu itu adalah di dalam Tuhan. Oke, guys. Jadi and for everyone here, terima kasih buat waktunya. Aku bisa pelayanan di sini. Senang banget. Dan aku berdoa ya kita bisa bertemu nanti di Indonesia juga ya. Oke, luar biasa. Ada satu kata yang paling sering diucapkan oleh Bung Andi, yaitu motivasi. Ya. Itu sering banget. Jangan jadikan you worship dengan motif melubung. Tapi pastikan kita tulus bahwa motif kita untuk menyenangkan hati Tuhan, motif kita adalah memprioritaskan Tuhan. So kita tinggal tunggu waktunya, karena apa? Karena promosi itu akan datang dari Tuhan, bukan kita yang mempromosikan diri kita, tapi Tuhan yang akan mempromosikan kita tepat pada waktunya. So pastikan setiap kita hari ini menerima begitu banyak berkat luar biasa dari Mu Andi. Tadi bukan cuma suaranya, tapi juga pesan-pesan kudusnya sudah disampaikan. Motivasi yang terkoneksi dengan apa? Worship is our lifestyle. Jadi jangan jadikan lifestyle-mu sesuatu yang Anda worship, tapi jadikan worshipmu, oke? As a worshiper, itu adalah lifestyle kita di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Bapa kita di sorga dan menguntungkan kerajaan Allah. Saya akan berdoa buat Bung Andi, dan saya juga akan berdoa buat anak-anak di Rote dan di Kupang. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah diluangkan waktu, energi, semua jerih payah yang sudah dikeluarkan oleh Bung Andi. Kami yakin dan percaya semua hal-hal mulia yang sudah disampaikan, bahkan sampai dia berani berkata tidak ada rates buat ministry. Kami jarang menemukan orang seperti ini, dan kami sungguh diberkati, dan kami berdoa boleh ini jadi inspirasi buat hidup kami. Pada saat kami melayani Tuhan, bukan uang motif kami, bukan kekayaan motif kami, bukan ketenaran motif kami, tapi Engkau sendiri itu yang menjadi motif kudus kami. Berdoa buat anak-anak di Rote dan di Kupang, kami berdoa Engkau sekalipun jauh di sana, sekalipun Engkau ada di Indonesia Timur, percayalah bahwa Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau tidak perlu minder, engkau tidak perlu memikirkan tentang masa lalumu. Mengapa engkau dilahirkan di tanah seperti ini? Mengapa engkau dilahirkan dalam keadaan keluarga yang seperti ini? Forget the past, tapi ingat, keep moving forward. Terus bergerak maju ke depan. Pastikan motivasimu kudus di hadapan Tuhan, dan jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidupmu dalam kehidupanmu. Menyenangkan hati Tuhan di dalam semua yang kau kerjakan, itu jadi motif kudusmu. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak tidur, dia mendengar, dia mengetahui apa yang kau kerjakan. Dan suatu hari nanti, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti Andi Ambarita, seperti Christopher Tapiheru, seperti Grace Natali, seperti Prita Laura, seperti
banyak contoh-contoh kehidupan yang keren yang kami bisa belajar dari hidupnya. Dan kami percaya semua diperuntukkan hanya untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bung Andi. Salam make a better you. Tuhan berkati semua. Buat atas ini. Pasti. Thank you Bung Andi. Bung Andi. Bye Pastor. Bye semua. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.